Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada juri LKI SSK 2020 serta panitia LKI SSK 2020 yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Deska Rahmayani beserta rekan saya MD Musyasya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang karya ilmiah kami dengan judul Does Uncertainty Capture the Impact of COVID-19 Pandemic. Latar belakang dari masalah ini, kita menggambarkan beberapa kondisi krisis kesehatan serta kondisi krisis ekonomi baik terjadi di dalam Indonesia sendiri maupun di luar. Bisa kita lihat pada tahun 2005 terdapat krisis kenaikan harga minyak dunia, dan pada saat itu wabah virus flu burung juga menyerang Indonesia. Dan saat ini pada tahun 2020 kita mengalami COVID-19 pandemic. COVID-19 pandemic ini mempunyai beberapa dampak terhadap perekonomian. Salah satunya kita bisa melihat pertumbuhan PDB di Indonesia pada awal tahun 2020 telah mengalami penurunan, dan puncaknya pada kuartal kedua mencapai nilai minus 5,32% year on year. Sama halnya dengan kondisi fiscal policy dan monetary policy juga mengalami penurunan. Kalau monetary policy berada di nilai 4%, sedangkan pemerintah juga mengalami penurunan sepanjang tahun 2020. Untuk itu, dalam research ini banyak ketidakpastian ekonomi dalam Indonesia ini, sehingga kami mengadaptasi beberapa uncertainty measure dari beberapa paper. Yang pertama yaitu uncertainty index, kita mengadaptasi dari papernya Jurado. Setelah itu kami membandingkan dengan uncertainty measure yang lain, salah satunya macro financial stress index dan semi realized varian. Mengapa kita memilih data di Indonesia sendiri, yaitu karena potensial growth dari perekonomian Indonesia sangat potensial. Yang kedua, Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak COVID-19, dan yang ketiga, penelitian tentang uncertainty measure ini masih sangat jarang di Indonesia. Untuk itu, kontribusi dari penelitian ini selain mengisi kesenjangan literatur yang ada tentang uncertainty measure, kita juga dapat membantu policy maker untuk merumuskan kebijakan agar stabilitas keuangannya stabil. Tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, kita akan menerapkan event analisis untuk melihat kinerja dari uncertainty measure yang telah dijelaskan tadi selama COVID-19. Yang kedua, kita determine kekuatan dari uncertainty measure tadi yang bisa memforecast real activity selama COVID-19 ini. Yang ketiga, kita menginvestigasi impulse respon dari shocknya uncertainty index, shock dari monetary policy, dan shock dari fiscal policy terhadap ekonomi selama COVID-19. Complicated review terbagi dalam 5 kategori. Yang pertama adalah news based, survey based, astronomical based, economic measure, dan kematian asli. Untuk news based ini berdasarkan artikel atau newspaper, kita akan membentuk indeks berdasarkan terms yang kita gunakan. Lalu survey based berdasarkan survei indikator dari forecaster, profesional forecaster. Lalu berikutnya ada master market based berdasarkan dari stock market atau dari data derivatif. Berikutnya economic based kita menggunakan metode-metode ekonometrik yang cukup advance untuk bisa membuat sebuah indeks berdasarkan dari faktor model, berdasarkan prinsip komponen analisis. Berikutnya penelitian seperti ini dia menggunakan ambiguity index, yaitu memisahkan antara uncertainty dan risk. Berikutnya secara data kita menggunakan data Indonesia dari 2051 sampai 2023, dan kita mengestimasi data ini semua dalam bentuk mandi, yang dari quarterly kita interpolasi menggunakan metode Choulin untuk menjadikan data mandi. Selebihnya bisa dilihat pada tabel data yang terlampir. Lalu dengan metode pertama kita akan melakukan perhitungan asli measure dan dengan tiga measure. Yang pertama asli index, macro financial stress index, dan semi realized variance. Dan kita akan melakukan analisis regresi secara in sample dan off sample. Dengan untuk kasus in sample kita melihat kemampuan predictive power dari harus di measure ke variabel GDP, growth, GDP growth masuk ke sini. Dan untuk yang off sample kita mengecek mean square forecast error-nya dari persamaan tersebut dengan menambahkan F sebagai kontrol variabel. Lalu kita melakukan fase 9 model, fase 9 analisis dengan memasukkan variabel-variabel fase 9 report dari Bloom dan GLM seperti itu. Nah, di sini kita menangkap analisisnya adalah bahwa secara event analisis performa uncertainty measure itu menghasilkan berbagai macam episode. Contohnya untuk kasus indeks ada 2 episode,
SMIRV ada 3 episode dan MSFV ada 1 episode. Lalu berikutnya secara in-sample gradation kita bisa lihat uncertainty measure ini atau uncertainty index ini, indeks yang kita tiru dari GLN itu memiliki kemampuan predictive power yang paling kuat dan masih kuat dalam skala horizon 1 sampai 12. Lalu berikutnya untuk sample regression kita bisa lihat mean square forecast error dari uncertainty index ini juga cukup kuat dibandingkan dua measure lain, itu MSFV dan SMIRV. Dan semakin lama secara umum semuanya overall semakin lama horizonnya, semakin jauh horizonnya, semakin kekuatan forecastnya makin kecil. Lalu berikutnya kita melakukan plot secara forecast yang lebih jauh, yaitu setelah sampai tahun 2021, di mana kita bisa lihat di sini GDP itu sudah mengalami penurunan dari bulan April yang menandakan shifting regime dari normal ke resesi. Seperti itu. Selain itu juga uncertainty bahkan bisa menangkap dari Januari sudah ada peningkatan uncertainty, karena bisa kita melihat uncertainty meningkat pada tahun Januari 2020 di mana melewati threshold kita itu extreme event ya, itu di 1,65 standard error. Lalu terakhir kita melakukan impulse response dari uncertainty shock ke variabel makro. Bisa kita lihat di sini secara umum ke variabel makro utama seperti CPI, consumption, investment, IP itu menunjukkan shock yang cukup negatif terhadap variabel tersebut. Lalu kita juga melihat pada variabel monetary dan fiskal, di mana untuk fiskal dan moneter secara umum memberikan stimulus positif tapi kurang terlalu signifikan, kurang terlalu besar. Oleh karena itu kami merekomendasikan agar lebih dilonggarkan kebijakan moneternya, BI rate-nya, dan fiskal policy-nya lebih ditambah seperti itu melalui government spending. Lalu secara kesimpulannya kita menemukan berbagai episode di berbagai measure. Lalu ASD index memiliki predictive power paling kuat untuk relativity, dan shock dari ASD index ini memiliki dampak negatif pada real output selama COVID-19 ini. Itu juga monetary policy. Lalu juga fiscal policy itu memiliki positive impact, dan monetary policy memiliki positive impact juga. Jadi seperti saya bilang tadi, impact ini belum terlalu signifikan sehingga butuh ditingkatkan lagi atau dilonggarkan lagi untuk BI rate. Lalu sehingga rekomendasi kami agar penelitian bisa dipakai atau digunakan oleh BI itu sebagai pertimbangan kebijakan, serta kita mengharap ini bisa menginspirasi berbagai macam penelitian oleh policy maker dan akademisi lainnya, serta untuk penelitian lebih kita bisa menambahkan beberapa measure uncertainty serta membandingkan dengan metode-metode lainnya, contohnya dengan conditional quantitative regression atau menggunakan structural dan Bayesian fund. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.